Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pengurus masjid, assalam, Nurus salam. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, alhamdulillah, dari alam yang kegelapan menuju alam yang terang benderang, menuju agama Islam. Para jemaah sekalian, saya ini dihubungi via WA ya oleh Bapak Bambang. Ini Pak Bambang Budiono ini tiba-tiba nyapa saya, Kiai, mohon waktunya untuk pengajian hari Ahad di Masjid Nurus Salam. Saya mikirnya karena saya memang punya kegiatan rutin di pesantren yang harus saya tinggalkan. Kemudian saya perintahkan kepada salah satu guru untuk menggantikan saya, sehingga saya harus geser ke tempat ini. Saya bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim. Semoga kehadiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai tambahan amal kita menghadap Allah. Amin. Dan apa yang kita lakukan bagian daripada ikhtiar usaha kita yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyubsata fi rizqi, barang siapa menginginkan rezekinya diluaskan oleh Allah, kemudian wayun safi asari, dan umurnya diberkahi, dipanjangkan oleh Allah, falyasil rahimahu, maka hendaknya niat silaturahim. Jadi selain kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita juga niat silaturahim sekaligus menambah ilmu agar kita ini makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus beribadah? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatu, dan aku tidak jadikan al jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali misinya, tujuannya adalah beribadah kepadaku. Jadi terciptanya manusia itu untuk apa? Kita ini diciptakan untuk apa? Apa untuk hanya makan, untuk minum, kemudian beranak pinak? Jin dan manusia diciptakan oleh Allah, misinya, tujuannya adalah liya'buduni, agar beribadah kepadaku. Maka dalam hal ini yang kita lakukan pada malam ini bagian daripada perintah Allah. Dan kita tahu bahwa namanya ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah murni, ada ibadah yang tidak murni. Maksudnya apa? Ibadah mahdhah itu ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah, di mana tuntunannya itu sudah takriri,
sudah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semisal ini kita melaksanakan sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Kalau kita melaksanakan haji di Baitullah, kalau kita membaca Quran ada cara bacanya, itu namanya ibadah mahdhah, ibadah murni. Ada juga ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Artinya apa? Pekerjaan tersebut, amaliyah tersebut adalah amaliyah biasa. Pergi ke pasar, pergi ke kantor, bekerja, itu ya amaliyah biasa. Tidak ada takriri, tidak ada penetapan langsung dari Rasulullah, ada contoh dari Rasulullah. Tetapi akan bernilai ibadah apabila diniati ibadah. Karena itu dikatakan kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya thumma tasiru min a'malil akhirah bihusnin niyat. Betapa banyak amal yang kelihatan amal dunia, ngojek amal dunia, ke sawah, ke kantor, pokoknya yang nggak ada kaitannya dengan ibadah mahdhah ya. Betapa banyak katanya Rasulullah amal itu kelihatan amal dunia, tapi thumma tasiru min a'malil akhirah, kemudian menjadi amal akhirat, menjadi nilai pahala bihusnin niat, dengan baiknya niat. Karena itu hadis di dalam kitab Arba'in itu dikatakan pertama kali innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bernilai atau tidak tergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niati. Nah, ini kadang saya jadikan dasar yang kuat ini, bahwa ke depan kita ini akan menjadi apa dan seperti apa tergantung kepada niat yang dipasang saat ini. Hati-hati dengan cita-citamu, karena satu saat akan jadi kenyataan. Ya Bapak Mangan, hati-hati dengan cita-citamu, karena satu saat akan jadi kenyataan. Saya di Jakarta itu nggak kebayang punya pesantren, nggak kebayang bisa mengisi di Istiqlal itu. Saya orang kampung ya, nggak kebayang saya ada di MUI Pusat dan sebagainya lah. Tetapi awal-awal sudah saya bayangkan bahwa satu saat, satu saat saya akan begini. Dan itu tidak beli kan? Tidak beli, tinggal tulis saja di kamar saya besar-besar, cita-cita Misbahul Munir akan begini, akan begini, akan begini. Tidak beli itu. Kenapa? Saya terinspirasi dengan kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Dan itu, ayo siapapun di sini, apalagi yang masih muda, yang sudah sepuh saja, yang sudah tua ini, tulis dong cita-citanya. Tapi jangan sampai lepas cita-cita kita itu sesuai dengan tema sekarang itu, titiknya, tujuan utamanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti dinamika di perjalanan dalam kehidupan kita bertemu dengan suka dan duka, ini akan terus bernilai ibadah. Inilah para jemaah sekalian tema besar yang harus kita pahami, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini tidak sia-sia. Dalam pengertian tidak kosong dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, kalau kita kosong dengan itu maka rugi.
Dan ibadah yang kita lakukan termasuk sekarang ini luar biasa. Kok andaikan orang itu tahu, andaikan saya dan Bapak tahu sejatinya pahala, keutamaan, fadilah daripada sholat subuh berjamaah itu. Kok andaikan tahu, dia akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Ayo, yang belum sholat berjamaah dari rumah, kok andaikan dia sadar, paham, tahu sebenar-benarnya fadilah dan keutamaan daripada sholat subuh berjamaah, maka dia akan datang ke masjid dengan merangkak. Maka berbahagialah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa duduk di tempat ini, dan ini merupakan tanda-tanda keimanan seseorang. Amin. Ya, kita bersyukur, Pak. Namanya hidup ini kalau tidak ada iman tidak ada nilai. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Kita ini dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beriman. Kita bersyukur kepada Allah, kita ini mendapat hidayah. Ini kalau tidak dapat hidayah, walaupun dikasih duit gak bakalan datang ke sini. Benar gak? Coba dia iming-imingin dapat beras, dapat duit, tapi gak dapat hidayah. Buat apa beras? Buat apa duit? Saya sudah banyak. Siapa yang mendorong kita ini? Iman. Karena kita percaya kepada Allah. Karena dalam kesempatan ini saya akan menerangkan hakikat daripada iman itu para jemaah. Apa iman itu? Yang patut kita syukuri, apa iman itu? Misalnya di dalam kitab Nasaihul Ibad yang saya pegang ini, bahwa al-iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu sebuah keyakinan di dalam hati, kemudian wal iqraru bil lisani, dan mengikrarkan dengan lisan. Selanjutnya wal amalu bil arkani, dan mengamalkan dengan amal perbuatan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Itu iman. Jadi kita punya keyakinan, apa yang diyakini, apa yang diimani. 6 hal. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang kemudian kita kenal dengan rukun iman. Saya percaya adanya Allah, saya percaya adanya malaikat, kitab-kitab Allah, percaya dengan Rasul, percaya dengan hari kiamat, percaya dengan qada dan qadar. 6 hal ini yang kita percaya, yang kita yakini. Itu yang dimaksud dengan at-tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan hati. Tapi tidak cukup. Saya yakin, saya percaya, tidak cukup hanya meyakini dalam hati. Wal iqraru bil lisan. Kalau ngaku beriman harus diikrarkan dengan lisan. Apa yang diikrarkan? Minim ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu, saya bersaksi, an, bahwasanya la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harus diikrarkan, diucapkan. Malah dikatakan bagi orang mukmin, manusia itu kan ada 2, ada mukmin, ada kafir. Seorang mukmin wajib sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wajib. Lah kan saya sudah, ya Bapak sudah. Mungkin dalam melaksanakan sholat sudah include di sana ya.
Ketika kita baca tahiyat tadi, asyhadu an la ilaha illallah. Dia mukmin, wajib, apalagi kalau sudah balik, anak-anak kita yang sudah balik, talqin dia, ajari dia, baca nak, kamu sudah balik, la ilaha illallah, wajib. Kalau orang kafir sah imannya dan dia dimasukkan Islam kalau dia mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Ini para jemaah sekalian, ini saya mengatakan demikian karena biar tambah mantap, tambah yakin ya, bahwasanya iman ini merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Harus diucapkan. Dan ketika kita mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sejatinya mengapa dianggap cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu? Karena ketika mengucapkan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dengan otomatis kita percaya dengan apa yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan, karena itu para jemaah sekalian, cukup itu. Saya ini di pengurus besar Nahdlatul Ulama diamanati untuk menangani masalah mu'alaf ya. Tiap hari itu hampir orang masuk Islam. Jadi kalau orang sudah masuk Islam itu rata-rata bukan karena uang, bukan. Rata-rata bukan karena kepentingan apapun, tapi karena kesadaran. Dan rata-rata orang yang membaca dua kalimat syahadat itu, mereka itu menangis dan bergetar. Rata-rata. Beda dengan saya, dengan Bapak, mungkin karena sudah kebiasaan, keseringan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an, biasa itu, saya akan tidak tersentuh karena ibarat kita sudah di atas gunung, kita ini sudah di atas sehingga tidak merasa gitu. Tapi bagi orang yang baru masuk Islam, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, dia bergetar. Ada kemarin ada orang Perancis, ada juga orang Batak, ada juga orang Manado, banyaklah yang masuk Islam lewat saya. Dan kalimat untuk masuk Islam itu cukup dengan ikrar, karena di dalam hatinya sudah ada kepercayaan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu, dan harus diikrarkan. Di depan saya diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bertanya-tanya, kenapa orang kalau baca syahadat kok jadi bergetar begitu? Padahal dia baru masuk Islam, kenapa itu tergetar hatinya? Saya itu baca di dalam beberapa keterangan, ternyata diterangkan bahwa arasy itu bergoncang, arasy itu bergetar di saat ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Termasuk saya tadi, saya ngimamin dan saya tradisikan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mah ikut semua kan? Arasy itu bergetar di saat ada orang membaca kalimat la ilaha illallah. Katanya Allah, Aras, hei Aras, berhenti kamu bergetar. Jangan bergetar begitu. Jangan goncang begitu. Apa jawaban Aras? Bagaimana saya tidak akan bergetar? Bagaimana saya akan diam? Dan saya tidak akan diam kecuali orang yang membaca dua kalimat syahadat. Orang membaca kalimat la ilaha illallah, dosanya diampuni. Dan itu alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islam kita, amin. Sehingga kita menjadi husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Memang kita kalau berbicara faktanya ringan ya Pak Kiai, la ilaha illallah, ringan. Mudah. Loh kok seringan itu? Iya, namanya password. Ya. Namanya PIN. Kalau Bapak masuk ke ATM, masukkan 6 angka, mau ambil berapa bisa duit. Maka kalau kalimat la ilaha illallah itu dikatakan miftahul jannah, ya masuk akal. Miftahul jannah
La ilaha illallah. Semuanya. Miftahul jannah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. Miftahul jannah. La ilaha illallah. Miftahul jannah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah, kuncinya surga. Kunci surga la ilaha illallah. Rasulullah menyampaikan begini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Sehingga izin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada keluarga kita, salah satu keluarga kita yang sedang sakaratul maut, ya, yang sedang sakaratul maut, tolong ditalkin dengan la ilaha illallah. Tidak dianjurkan, tidak disunatkan Muhammadur Rasulullah karena agak susah. Muhammadur itu susah. Tapi cukup dengan la ilaha illallah. Talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ajarin. Kalau si calon mayit sudah ngomong Allah atau la ilaha illallah, diam. Diam. Apa maksudnya diam bagi? Agar akhir kalimat yang diucapkan adalah la ilaha illallah, sehingga masuk kepada apa yang disabdakan oleh Sayyidina Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ngigo lagi, ngigo misalnya, talqin lagi. Dan yang lain tolong bacain surat Yasin, bacain surat Ar-Ra'd. Ini catatin. Surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Cari sendiri surat Ar-Ra'd. Baca semua. Surat Yasin tujuannya untuk apa? Tujuannya agar tergambar suasana akhirat. Yang kedua, surat Ar-Ra'd dibacakan agar gampang keluarnya ruh. Paham ya? Saya ini punya pengalaman banyak karena saya memang dikenal Kiai Misbah Al-Mayyiti. Kok Kiai Misbah Al-Mayyiti? Karena ngurusin mayit mulu. Jadi hari-hari saya itu berhadapan juga selain dengan mu'alaf, berhadapan dengan mayit. Ini kalau Bapak mungkin pernah melihat saya melatih jenazah se-DKI ya. Waktu itu korban Covid begitu banyak. Akhirnya Pak Gubernur memerintahkan agar ditangani oleh masyarakat. Karena waktu itu kan tidak mampu ditangani oleh rumah sakit. Kemudian diserahkan kepada puskesmas. Puskesmas juga kesulitan karena banyak yang wafat bulan-bulan kemarin ya. Nah, kemudian diperintahkan kepada MUI, saya sekretaris MUI di Komisi Dakwah, agar memberi pelatihan bagaimana sekiranya menangani jenazah Covid tapi berbasis masyarakat. Nah, ini para jemaah sekalian. Jadi kalau sudah orang ngigo lagi, talqin lagi dengan la ilaha illallah. Saya punya pengalaman begini. Ada telepon dari Nias. Nias itu Sumatera Utara ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, di sana memang muslim minoritas. Ini keluarga saya sudah sakaratul maut Pak Kiai. Sudah berapa hari? Sudah 3 hari. Udah di mana dia? Di kamar Kiai. Ada yang jaga? Enggak ada. Loh kok enggak dijaga? Saya takut katanya. Jadi kedebak-kedebuk kayak ayam disembelih. Kasihan ya. Kasihan.
Kalau ada orang yang mau wafat begini, tidak boleh kita doakan ya lebih baik mati, nggak boleh. Tapi kalau mati itu lebih baik menurut Allah boleh. Ya Allah, kalau memang sehat lebih baik, sehatkan ya Allah. Menurut Allah loh ya. Tapi kalau memang wafat lebih baik, wafatkan ya Allah. Menurut Allah loh. Jangan sampai ngomong, nenek saya ini nyusahin lebih baik mati. Kan lebih baik menurut kita. Nggak boleh kita minta mati. Maka saya sarankan, coba mas, buka jendelanya. Iya, saya bacain surat Ar-Ra'd. Tolong yang bisa baca Quran, baca surat Ar-Ra'd. Setelah itu dibacakan surat Ar-Ra'd. Tidak lama kemudian, ya sekitar dapat 2 jam 3 jam, telepon lagi. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam. Sudah Pak Kiai, alhamdulillah. Sudah apa? Ya, sudah meninggal katanya. Oh, sudah alhamdulillah. Nah ini para jemaah sekalian. Jadi caranya begitu. Agar apa? Agar akhir daripada kehidupan kita ditutup dengan la ilaha illallah, maka ikhtiar daripada keluarga, ayo ditalkin. Cuma begini, matal mar'u ala ma'asya. Tolong, ini saya tidak kuat buka ini. Matal mar'u ala ma'asya. Seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaan. Kalau dia biasa baca Quran, insya Allah mati dengan Quran. Kalau dia biasa sholat tahajud, kalau dia biasa dengan sujud, mati dengan sujud. Paling tidak jauh-jauh dari sana. Ini saya kalau melihat Pak Kiai kok gampang ya, ada orang meninggal dengan kalimat la ilaha illallah kok bisa masuk surga. Bahkan saya menerangkan begini, kalau ada orang mati kemudian di kuburnya itu, seperti kemarin ada orang meninggal, saya kawal sampai ke kuburan, kemudian saya ambil tanah, saya baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ambil tanah, baca inna anzalnahu 7 kali, ditiupkan ke tanah. Kemudian ditaruh di samping jenazah. Di kafannya itu sebelum ditutup dengan papan. Apa gunanya Pak Kiai? Mayit ini tidak akan diazab. Saya ulang, mayit ini tidak akan diazab. Dengan barokah baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya ulangi lagi. Gampang ya Pak Kiai. La ilaha illallah gampang ya. Memang iya kalau dimudahkan oleh Allah. Dan kalau memang amal sebelumnya baik. Tapi kalau amal sebelumnya tidak baik, jangan berharap. Waktu Ki Hasyim Muzadi wafat, yang pakai surban itu ada 2. Saya, satunya Habib Rizik. Dan yang turun di jenazahnya almarhum Ki Hasyim Muzadi, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, waktu itu dikubur di Depok kan. Dengan upacara pemakaman kenegaraan ada Pak Yusuf Kala waktu itu. Yang turun saya itu. Yang turun ke bawah itu saya. Itu videonya lihat saja, detik-detik pemakaman Ki Hasyim Muzadi itu masih nempel di YouTube itu. Kemudian saya teriak karena saya sadar ini orang alim, ini orang baik. Saya teriak ke atas, baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr sampai selesai semua. Saya sambil baca, saya benahi kafannya, saya buka pipinya dan tanahnya pipinya disentuhkan ke tanah seperti biasa ya. Kemudian saya bacakan tanah yang di bunder-bunder itu dengan baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atas membantu dengan suara bergemuruh santri-santri dan para jamaah yang hadir, inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Mengapa mudah itu Kiai? Orang membacakan inna, beliau orang baik. Sehingga orang tergerak untuk membantu membaca kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sehingga saya katakan matal mar'u ala ma'asha, seseorang mati sesuai dengan kebiasaannya. Nah, ini karena ada sebaliknya. Ada satu orang meninggal, maaf saya tidak sebut namanya, nggak boleh. Kalau ada orang wafat ya sebut kebaikannya, tapi ini kan saya tidak sebut nama ya. Mati, kemudian saya antar ke kuburan. Waktu di atas kubur saya sudah ambil tanah, saya qomat kamit baca inna itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ketika saya baca di tengah-tengah HP saya itu bunyi terus, dan yang nelpon orang yang sangat penting dan saya muliakan itu. Assalamualaikum. Salam. Ya, Kiai mohon maaf, ada ini begini, panjang cerita kepada saya kan nggak mungkin berhenti karena yang nelpon bukan orang sembarangan, saya anggap ini orang yang sangat saya muliakan. Saya berhenti tidak membaca inna, sibuk menerima telepon. Baru kemudian setelah selesai saya tanya, mana jenazahnya? Ternyata kuburnya sudah ditutup. Kiai tinggal baca talqin. Kiai tinggal baca kubur sudah ditutup, padahal saya sudah siap membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Akhirnya saya tanya ke keluarganya, siapa namanya yang wafat? Ini Pak, mati karena apa? OD, overdosis Pak, ya kebanyakan narkoba. Akhirnya saya mengatakan, ya wajar. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali apa yang pernah dia lakukan. Saya ini nggak kenal dengan Ustadz Jafri Al-Bukhari, nggak kenal saya. Ketika beliau wafat, simpang siur, mau disolati di rumah, mau disolati di mana. Tiba-tiba saya mendengar katanya mau disolati di Istiqlal. Saya nggak kenal, rumah saya kan di Priok. Saya pikir ini nggak mungkin saya bisa datang. Tapi kenapa hati saya tergerak? Dan orang mungkin sebagian dari bapak yang di sini lari ke Istiqlal, penuh itu Istiqlal dengan orang yang sholat jenazah. Sampai saya itu nggak kebagian tempat sholat di luar saya. Pertanyaannya, siapa yang mendorong? Halo? Siapa yang mendorong orang membaca doa, mengirimkan doa sampai ke sana? Saya jawab, amalnya. Walaupun dikasih duit, ini tahlilan dapat besek gede-gede, belum tentu datang. Iya benar, pengalaman belakang. Tetapi kalau orangnya baik, ada saja menyebabkan kita itu semangat untuk datang. Ibaratnya sekalian, wal iqraru bil lisan, jadi harus diikrarkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, kemudian kalau orang ngaku beriman harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Aku beriman kepada Allah dan seterusnya. Saya sudah baca syahadat, enggak cukup. Harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Amal perbuatan itu minim diucapkan, dibuktikan dengan 5 hal yang kita kenal dengan arkan nul Islam, rukun Islam. Syahadat, sholat, apalagi puasa, zakat, dan paling sedikit dibuktikan dengan itu. Kalau syahadat sekali lah. Kalau zakat, kalau punya uang, puasa cuma bulan Ramadan, haji sekali. Yang tiap hari yang membedakan antara kita muslim dengan tidak itu adalah sholat. Karena itu mari para jemaah sekalian, kita bersama-sama buktikan adanya iman itu di dalam hati. Di dalam kitab Nashihul Ibad itu diterangkan bahwa kalau orang sudah beriman itu biasanya ada tandanya. Bapak beriman, ada tandanya. Saya beriman, ada tandanya. Ini gula, kenapa? Manis.
Ini garam, kenapa? Asin. Kalau orang beriman ada tandanya. Kalau di dalam kitab Nash'ul Lubat itu diterangkan anna sya'airul iman, tanda orang beriman itu arba'atun. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Amin. Ini mohon diperhatikan. Tanda orang beriman arba'atun, ada 4. Yang pertama, orang beriman itu adalah at-taqwa. Orang beriman itu takut kepada Allah. Dia menjalankan perintah Allah, dia menjauhi larangan Allah. Saya yakin di tempat ini orang beriman. Amin. Kenapa? Karena sedang menjalankan perintah Allah, yakni menjalankan sholat subuh. Kalau ada orang rajin berpuasa, saya katakan orang ini beriman. Kenapa? Wa fi muawadati siyam dalalatun 'alal iman. Orang yang rajin berpuasa menunjukkan ada iman. Yang nomor 2, para jemaah sekalian, anna sya'airul iman, tanda orang beriman itu adalah al-haya'u, punya malu. Malu berbuat maksiat. Yang nomor 3, anna sya'airul iman, tanda orang beriman itu adalah asyukru. Orang beriman itu hidupnya selalu bersyukur. Syukur dengan lisan, ucapkan alhamdulillah. Syukur dengan hati, yakinkan bahwasanya apa yang kita rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki murni pemberian Allah. Kita ini tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Ada asyukru bil jawarih, syukur dengan anggota badan. Maka para ulama menegaskan, di saat kita melaksanakan sholat yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, Allahu Akbar seperti ini, ditutup dengan salam, sejatinya kita sudah menjalankan 3 syukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan anggota badan. Teman-teman sekalian, kalau kita mau bersyukur, caranya Rasulullah mengajarkan, undur ila man huwa dunaka. Kalau kamu ingin orang bersyukur, menjadi orang bersyukur, bandingkan dengan orang yang lebih melarat, bandingkan dengan orang yang lebih rendah dari kepada kita. Insya Allah kita akan menjadi orang bersyukur. Selanjutnya yang terakhir, tanda orang beriman adalah as-sabru, sabar. Bu, yang terakhir sabar. Yang bab ini kadang-kadang saya berat. Mau pengajian begini berat, mengajarin soal sabar. Karena pernah satu ketika saya ngomong sabar, istri saya meninggal. Ayo sabar, anak saya meninggal. Ayo sabar, tiba-tiba mobil saya lagi parkir hilang. Tapi sehubungan harus belajar, saya sampaikannya. Jadi kalau orang ngaku beriman pasti diuji sama Allah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu menyangka ayyutraku, dibiarkan sama Allah, ayyaqulu amanna, dia berkata aku beriman, wa hum la yuftanun, dia tidak akan diuji. Kalau ngaku beriman pasti diuji. Dan ujian suka-suka enggak ngasih tahu. Kalau ngasih tahu bukan ujian, contek. Jadi kepada mas sekalian harus sabar. Dan orang yang paling tinggi ujiannya adalah para rasul, kemudian para sahabat, kemudian para ulama. Kalau kelas kita mungkin kelas TK, pertanyaannya ini apa? Ini kepala, ini apa? Ini rambut, ini apa? Ini tangan. Pertanyaannya mudah, tambah tinggi pertanyaan tambah sulit. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita ngaku beriman, orang yang paling tinggi derajatnya itu ujiannya paling tinggi. Karena itu para jemaah sekalian, kita mohon kepada Allah agar supaya iman dan Islam kita ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, kalau ada waktu saya kasih waktu mungkin 5 menit untuk bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjut dengan zikir bersama dan kita tutup majelis ini. Kami persilakan. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan.
Kalau nggak nanya berarti paham semua. Baik, kalau tidak ada, saya persilakan Bapak dan Ibu untuk mengetahui lebih lanjut pengajian-pengajian saya itu di YouTube ya. Tulis saja Kiai Haji Misbahul Munir, itu akan keluar semua pengajian-pengajian itu. Asal syaratnya punya pulsa ya. Kalau nggak punya pulsa nggak bisa keluar itu. Al-Fatihah. Mari kita bersama-sama berzikir la ilaha illallah. Ikutin zikir kami, Ibu, Bapak, ikutin dengan khusyuk ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana lillah, asana bi fadlillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alal kabi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhidini khallisna minal balwa ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sa'alnakum walizulfa rajawnakum, wa fi amrin qasadnakum, fashuddu azmakum lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur ya Rabbi bisadati, tahaqqaq li isyarati, asa ta'ti bi isyarati, wa yasfu waqtuna lillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana, wa man bil haqqi awlana, syafi'il khalqi 'indallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, wa auladana dan putra putri kami, wa ahlana dan keluarga kami, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan.
wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dhair. Jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, ampuni dosa kesalahan umat Nabi Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bersama bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, kita tutup majelis ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada Sayyidina Rasulullah, para masyaikhina, guru-guru kita tanpa terkecuali, kedua orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga, suami atau istri yang sudah wafat. Kita jadikan, mohonkan kepada Allah, utamanya mereka yang dilupakan oleh keluarganya yang gak pernah dikirimi doa. Kita kirimkan doa dari tempat ini. Annallahu yatawassaw birahmah wal maghfirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaungi kuburan mereka dengan ampunan Allah dan rahmat Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.